Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya NM Sevan Rueda Wahidati Tangkas dengan NIM 23025111150 dari Program Studi Sarjana Kedokteran. Untuk student project ISGD IPE 46 dari kami akan membahas hasil diskusi dan rumusan masalah untuk senario 2. Anggota dari SGD 46 sendiri terdiri dari 16 orang dari 7 prodi. Student project dari senario 2 sendiri, kami akan membahas rumusan masalah dan juga hasil diskusi dari masing-masing prodi. Untuk rumusan masalah sendiri, kami menemukan ada 5 rumusan masalah, yaitu yang pertama, mengevaluasi tanggung jawab etik dan profesional farmasi dalam mencegah kesalahan pemberian obat kepada pasien. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis risiko interaksi obat pada pasien hamil dengan komorbiditas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun strategi kolaboratif antar profesi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Yang keempat, mengidentifikasi nutrisi makanan pada menu diet untuk ibu hamil yang tepat dengan gejala gangguan menelan. Dan terakhir, menganalisa dampak buruk dari komunikasi yang tidak efektif terhadap kepuasan pasien dan keluarganya, serta keselamatan dari pasien sendiri. Hasil diskusi dari ketujuh prodi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Iwayan Masa Tangkas Suryatna dari program studi fisioterapi. Jadi, di sini bagi mahasiswa fisioterapis, kasus ini menjadi pembelajaran penting tentang urgensi kerja sama tim. Nah, komunikasi profesional yang jelas itu juga penting dalam keterlibatan semua profesi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tentang kesejahteraan pasien. Fisioterapis tidak boleh bersikap pasif dalam tim medis, melainkan harus menjadi bagian aktif yang mampu mengidentifikasi kebutuhan pasien, memberikan intervensi yang tepat, serta membantu mengoptimalkan kondisi fisik pasien secara menyeluruh. Dalam kasus ini, fisioterapis itu berperan penting untuk mengelola keluhan utama, yaitu vertigo, melalui latihan vestibular yang terarah dan juga aman, serta mencegah resiko jatuh dengan latihan keseimbangan serta edukasi postur tubuh yang benar. Lalu fisioterapis juga berperan dalam deteksi dini serta pendampingan terhadap gangguan menelan. Nah, melalui edukasi postur makan yang tepat serta kerjasama tim, itu dapat meningkatkan nutrisi serta terapi wicara yang akan dilakukan kepada pasien. Dalam konteks kehamilan, fisioterapis mampu menyelesaikan program latihan agar tetap aman dan juga membuat program yang bermanfaat bagi ibu hamil, termasuk latihan relaksasi serta penguatan otot. Lalu, fisioterapi juga dapat memberikan edukasi terhadap keluarga pasien supaya mendorong pasien untuk menjadi lebih sehat kembali. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Idowo Komunis Pranesti dengan NIM 230855148 dari program studi farmasi. Adapun kegagalan etik dan profesional yang dilakukan farmasis dalam kasus Nyonya H. Yang pertama, pencegahan interaksi obat negatif sesuai dengan pedoman praktik Apoteker Indonesia YAI pada tahun 2014 dan GPP pada tahun 1998. Apoteker wajib memastikan penggunaan obat yang rasional dan aman, termasuk mendeteksi serta menindaklanjuti interaksi obat. Mengabaikan interaksi obat seperti yang dilakukan farmasis pada kasus Nyonya H itu melanggar prinsip beneficence dan non-maleficence. Untuk selanjutnya yang kedua itu adalah komunikasi dan verifikasi resep. Pada poin 2.4.1 pada IAI pada tahun 2014 menegaskan bahwa pentingnya screening resep dan komunikasi dengan dokter jika ditemukan masalah. Gagal berkoordinasi dan bersifat acuh adalah bentuk kelalaian profesi dan mengancam keselamatan pasien. Yang ketiga adalah dampak bagi pasien dan keluarga pasien. Menurut pedoman YAI pada poin 2.10 dan 2.11 serta GPP menekankan perlunya pendekatan pasien center dan komunikasi yang jelas. Ketidaktahuan farmasis memperburuk kondisi pasien dan membingungkan keluarga akibat informasi yang tidak konsisten. Untuk selanjutnya adalah identifikasi risiko interaksi obat pada pasien hamil dengan komorbiditas. Pasien hamil dengan diabetes, hipertensi, dan disfagia memiliki risiko tinggi terhadap interaksi obat akibat perubahan farmakokinetik kehamilan, misalnya peningkatan volume distribusi dan renal clearance.
dan mempengaruhi efektivitas serta keamanan terapi dari pasien tersebut. Interaksi obat antara obat anti hipertensi, anti diabetes, dan simptomatik seperti antivertigo perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi kondisi klinis dan kondisi janin dari pasien. Adapun contoh beberapa interaksi yang signifikan antara obat-obat tersebut yaitu metformin dengan labetalol atau nifedipine, ACE inhibitor dengan NSAID, dan maklizin dengan antihipertensi. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nikomang Trisa Narindraswari dengan NIM 230255104 dari Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi atau PSSKG PDG. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai manfaat yang didapatkan Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dari hasil diskusi terkait skenario 2 kasus Nyonya H. Kasus Nyonya H memberikan pembelajaran yang sangat penting bagi mahasiswa kedokteran gigi mengenai peran dokter gigi dalam sistem pelayanan kesehatan yang bersifat interprofesional. Pasien yang sedang hamil, menderita diabetes, hipertensi, serta gangguan menelan, termasuk ke dalam kategori pasien dengan risiko tinggi terhadap komplikasi medis. Meskipun kasus ini tidak secara langsung melibatkan prosedur kedokteran gigi, kasus ini menggarisbawahi bahwa seorang dokter gigi harus memiliki wawasan menyeluruh mengenai kondisi sistemik pasien, karena kondisi tersebut akan memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan perawatan gigi. Misalnya, pada pasien dengan diabetes dan hipertensi, risiko terjadinya infeksi, perdarahan, serta keterlambatan penyembuhan luka jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, dokter gigi harus memahami hubungan antara kondisi sistemik dan kesehatan mulut agar dapat menentukan pilihan pengobatan dan jenis anestesi lokal dengan tepat, serta dapat mempertimbangkan interaksi obat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggita Putri Ardana dengan NIM 2302551058 dari Prodi PSSKG PDG. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai peran kedokteran gigi terhadap skenario 2 yakni kasus Nyonya H. Selain yang sudah dijelaskan oleh rekan seprodi saya tadi, selain itu, pada pasien dengan gangguan menelan, bentuk sediaan obat, instruksi perawatan pasca tindakan, serta rencana diet pasca prosedur juga harus disesuaikan. Keterlibatan dokter gigi dalam tim kesehatan penting untuk mencegah terjadinya kesalahan terapeutik dan mendukung keberhasilan perawatan secara menyeluruh. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana komunikasi yang tidak efektif dan kurangnya dokumentasi antar tenaga kesehatan menyebabkan pemberian terapi dan informasi yang tidak konsisten, sehingga memperburuk kondisi pasien dan menimbulkan ketidakpuasan keluarga. Dalam praktik kedokteran gigi, hal ini relevan ketika dokter gigi merujuk pasien ke dokter umum atau menerima rujukan dari spesialis lain, terutama di rumah sakit atau pusat layanan primer. Jika tidak ada sistem komunikasi yang baik, resiko keselamatan pasien akan menjadi meningkat. Oleh karena itu, penguatan kompetensi komunikasi, dokumentasi medis, dan pemahaman tentang tugas dan wewenang profesi lain menjadi sangat penting. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke rekan yang bertugas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igustia Eka Diastuti dengan NIM 23025310051, berasal dari program studi Sarjana Psikologi. Pembelajaran yang dapat diambil dari kasus ini bagi mahasiswa psikologi adalah pentingnya komunikasi yang efektif dan koordinasi lintas profesi dalam pelayanan kesehatan. Dari perspektif psikologi, khususnya psikologi organisasi dan juga kesehatan, kasus ini menekankan perlunya kerja tim yang solid, empati profesional, serta sistem informasi yang terintegrasi untuk mencegah kesalahan yang dapat merugikan pasien. Halo, perkenalkan saya Igustia Agung Aisyah Ratania dengan NIM 23025311103 dari Program Studi Sarjana Psikologi. Jadi, selain itu, kasus ini mengajarkan pentingnya memahami kondisi individual pasien secara menyeluruh agar penanganan yang diberikan tepat dan tidak memperburuk kondisi psikologis maupun fisiknya. Kolaborasi yang baik antar tenaga kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga kepercayaan dan kepuasan pasien dan anggota keluarganya.
Perkenalkan, nama saya Nurudinasari dengan NIM 2302561048 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil diskusi mengenai peran program studi kesehatan masyarakat dalam kasus Nyonya H. Salah satunya yaitu mengembangkan sistem manajemen keselamatan pasien yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama yaitu menyusun kebijakan pelaporan insiden keselamatan pasien. Tenaga kesehatan masyarakat membantu menyusun pedoman yang mengatur bagaimana insiden harus dilaporkan. Tujuannya adalah agar insiden dapat dicatat, dianalisis, dan dicegah agar tidak terulang kembali. Yang kedua, yaitu mendorong budaya keselamatan dan pelaporan tanpa hukuman. Budaya keselamatan menekankan pentingnya keterbukaan dalam melaporkan insiden tanpa takut dihukum. Kesehatan masyarakat berperan dalam membangun lingkungan kerja yang mendukung pelaporan secara sukarela demi perbaikan sistem, bukan untuk menyalahkan individu. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Aditya Kusnayana dengan NIM 2302561106 dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar profesi kesehatan. Bagian yang pertama, melatih tenaga kesehatan dalam komunikasi efektif dan kolaborasi interprofesional. Yang bagian selanjutnya itu membentuk tim kerja terpadu yang terkoordinasi. Yang selanjutnya itu monitoring dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan. Bagian pertama, melakukan audit pelayanan dan identifikasi titik lemah sistem layanan. Bagian yang kedua itu memberikan rekomendasi perbaikan sistem berbasis data. Perkenalkan, saya Nilo Sriwahyuni dengan NIM 23025611119. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, yang dimana itu ada edukasi dan pemberdayaan pasien serta keluarga, seperti menyusun dan menyebarkan informasi kesehatan yang jelas dan seragam. Yang kedua, ada mendorong keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada perencanaan dan pengawasan menu diet dan gizi berbasis kebutuhan pasien, seperti berkoordinasi dengan nutrisionis untuk memastikan intervensi gizi sesuai kondisi pasien, misalnya seperti gangguan menelan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Nikade Dwi Indriani dengan NIM 23025210995 dari Program Studi Keperawatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan peran dari program studi keperawatan dalam kasus Nyonya H tersebut. Di mana perannya di sini adalah terdapat 2 poin, di mana yang pertama adalah melaksanakan prinsip 6 benar pemberian obat, di mana hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan pasien dari risiko kesalahan terhadap pemberian obat. Kemudian yang kedua adalah menerapkan komunikasi efektif saat serah terima ataupun handover, di mana tujuannya adalah untuk mencegah kesalahan dan juga mengurangi terjadinya miskomunikasi antar tenaga kesehatan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Agung Paramita Dia Prameswari dari Program Studi Keperawatan dengan NIM 2302521004. Yang dimana pembelajaran yang didapatkan dari kasus Nyonya H bagi mahasiswa keperawatan yaitu pentingnya komunikasi efektif dan dokumentasi untuk menerapkan komunikasi yang jelas, baik melalui handover tertulis maupun lisan, sehingga dapat mencegah kesalahan yang terjadi. Selain itu juga, perawat harus aktif melakukan verifikasi klinis untuk mencegah pemberian obat atau tindakan yang salah, terutama pada pasien dengan kondisi kompleks. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Dokter wajib memastikan bahwa seluruh informasi penting tentang kondisi pasien, termasuk riwayat penyakit seperti diabetes dan juga hipertensi, gangguan menelan dan juga gejala akut misalnya vertigo hebat tercatat dan disampaikan dengan jelas kepada seluruh tim kesehatan yang terlibat, misalnya farmasi, perawat, ataupun nutrisionis. Ini penting agar tidak terjadi miskomunikasi yang dapat membahayakan pasien. Perkenalkan, saya Putri Angelika Hasibuan dengan 3 digit yang terakhir 098 dari PSSK. Izin melanjutkan,
Jadi, dokter di sini juga bertanggung jawab dalam peresepan obat supaya tepat dan juga aman, serta juga menanggapi kalau misalnya ada indikasi interaksi obat yang membahayakan pasien yang akan disampaikan kepada tugas farmasi. Dan jika ditemukan adanya potensi interaksi obat, seorang dokter itu harus mengevaluasi kembali resep yang diberikan dan juga berkoordinasi dengan farmasi supaya menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Ida Bagus Putu Purwakara Dandra dengan 3 digit yang terakhir 202 PSSK 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa dokter harus memastikan keluarga pasien mendapatkan informasi yang konsisten dan jelas mengenai kondisi pasien, di mana salah satunya adalah rencana terapi serta perkembangan kesehatan pasien untuk mengurangi kebingungan dan ketidakpuasan keluarga. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Desa Gdengundini Pratnyaswari dengan 3 digit yang terakhir 239 dari Prodi PSSK. Di sini saya izin melanjutkan, dokter harus melakukan handover atau serah terima yang baik kepada dokter pengganti agar tidak terjadi kehilangan informasi penting yang dapat mempengaruhi penanganan pasien. Berikut adalah akhir dari video student project kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih telah menonton. Om Santi 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 Om.